Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau menjelaskan mengenai cara SPSS ANAVA, analisis varian satu jalan untuk penelitian eksperimen. ANAVA satu jalan adalah teknik analisis statistik parametrik untuk menguji perbedaan rata-rata lebih dari dua kelompok untuk satu variabel bebas. Jadi kalau yang rata-rata dua kelompok itu kan uji T. Kalau lebih dari dua kelompok itu salah satunya adalah uji ANAVA satu jalan. Uji ANAVA satu jalan ini itu variabel bebasnya jumlahnya 1. Contoh judul, pengaruh model pembelajaran terhadap hasil belajar IPS siswa. Nah, model pembelajaran ini variabel bebas, kan ada 1. Ya, terhadap hasil belajar IPS siswa. Ini variabel tak bebasnya atau variabel dependennya. Karena penelitian eksperimen yang menjadi perlakuan atau treatmentnya adalah model pembelajaran. Setelah diberi perlakuan, maka saya lanjutkan. Jadi di sini judulnya pengaruh model pembelajaran terhadap hasil belajar IPS siswa. Model pembelajaran ini sebagai variabel bebas, berarti ada 1 ya, kan model pembelajaran. Hasil belajar siswa itu pengukuran setelah, jadi yang diukur adalah hasil belajar IPS siswa setelah mendapat perlakuan model pembelajaran. Jadi perbedaan hasil belajar IPS siswa ditinjau dari model pembelajaran di kelas. Nah, di sini peneliti melakukan penelitian eksperimen, jadi untuk menguji efektivitas model pembelajaran di kelas. Di sini ada 4 kelompok siswa. Yang pertama, kelompok pertama diberi model pembelajaran lesson study A1. Yang kedua diberi model pembelajaran personal atau A2. Kemudian kelompok ketiga model pembelajaran sosial A3 dan model pembelajaran CTL yaitu kelompok 4. Nah, analisis varian satu jalan ini digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan signifikan ya hasil belajar IPS siswa di antara keempat kelompok ini. Jadi yang tadi ya, analisis varian satu jalan atau ANAVA satu jalan untuk menguji perbedaan lebih dari 2 kelompok. Nah, di sini kan ada 4 kelompok ya. Jadi, digunakan analisis varian satu jalan. Ini yang saya jelaskan tadi. Kemudian ini adalah data hasil belajar siswa setelah diberi model pembelajaran yang berbeda-beda di antara keempat kelompok. Ini adalah kelompok A1, ini keterangannya A1, A2, A3, A4 ya. Ini A2, A3, dan 4. Ini batasan masalahnya, kita ingin meneliti perbedaan hasil IPS siswa ditinjau dari model pembelajaran di kelas. Rumusan masalahnya yaitu yang pertama, ya, rumusan masalah itu nanti berupa pertanyaan penelitian yang nanti akan dijawab dengan menggunakan analisis statistik ANAVA satu jalan. Yang pertama adalah apakah terdapat perbedaan hasil belajar siswa, yaitu di sini hasil belajar IPS siswa antara kelompok siswa yang diberi model pembelajaran A1 yaitu lesson study, A2 personal, A3 sosial, dan A4 CTL. Nih ya. Kemudian yang kedua, apakah terdapat perbedaan hasil belajar IPS antara kelompok A1 dengan A2? Kelompok siswa yang diberi model pembelajaran lesson study dengan kelompok belajar
kelompok siswa yang diberi model pembelajaran personal. Kalau ini lesson study dengan sosial. Jadi apakah terdapat perbedaan hasil belajar IPS siswa antara kelompok yang diberi model pembelajaran lesson study dengan kelompok yang diberi model pembelajaran sosial. Yang keempat, apakah terdapat perbedaan hasil belajar IPS siswa antara kelompok yang diberi model pembelajaran lesson study dengan kelompok yang diberi model pembelajaran CTL. Yang kelima, apakah terdapat perbedaan hasil belajar siswa antara kelompok siswa yang diberi model pembelajaran personal dengan kelompok siswa yang diberi model pembelajaran sosial. Yang keenam, apakah terdapat perbedaan hasil belajar IPS siswa antara kelompok siswa yang diberi model pembelajaran personal dengan kelompok siswa yang diberi model pembelajaran CTL. Dan yang terakhir, apakah terdapat perbedaan hasil belajar siswa antara kelompok siswa yang diberi model pembelajaran sosial dengan kelompok siswa yang diberi model pembelajaran CTL. Nah, ini saya beri lambang supaya mudah ya. Jadi di sini A1, A2, A3, A4, Y-nya dilihat. Terus A1, A2, A1, A3, A1, A4. Baru A2, A3, A2, A4, A3, A4. Tujuan penelitiannya seperti rumusan masalah ya. Jadi kalau rumusan masalah ada 7, tujuan penelitian juga ada 7, bedanya di tujuan penelitian berupa pernyataan. Hipotesis penelitian, begitu juga dengan hipotesis penelitian, ada 7 juga, karena tujuan penelitiannya 7, rumusan masalahnya 7, ya. Seperti itu. Nah, ini hipotesis statistik ya, lambang-lambang. New itu rata. H1 adalah hipotesis si peneliti. Berarti kalau A1 berbeda dengan A2, berbeda dengan A3, ya pokoknya ada perbedaan, salah satu berbeda, itu berarti kan ada perbedaan di antara keempatnya. Ini A1 sama A2, A1 dengan A3, kemudian A2 dengan A3 terdapat perbedaan, makanya lambangnya tidak sama dengan, dan seterusnya. Metodenya, metode penelitian eksperimen karena ada perlakuan di dalamnya, dan analisis datanya digunakan ANAFA 1 jalan. Cara SPSS-nya untuk menguji hipotesis, nah ini berikut adalah data yang tadi ya, data hasil belajar IPS siswa di antara keempat kelompok yang berbeda. Ini saya sengaja masing-masing kelompok warnanya beda. Kalau A1 merah, A2 biru, A3 hijau, A4 ungu. Data ini kemudian masih di Word, dibuat tampilan seperti ini sebelum dipindahkan ke lembar kerja SPSS. Jadi dibuat dalam satu kolom. Kolom pertama adalah hasil IPS siswa untuk semua kelompok disatukan, tapi untuk membedakannya di kolom kedua. Jadi kalau yang merah ini 1 kan, jadi A1 hasil belajar siswa yang diberi model pembelajaran lesson study. Kalau yang biru itu yang kedua, makanya di sini 2. Model pembelajaran personal. Kalau yang hijau 3. Model pembelajaran sosial, dan yang terakhir yang ungu, ini ikutin sini ya, itu model pembelajaran CTL. Jadi dibuat dalam satu kolom. Untuk pengkategoriannya di kolom kedua. Setelah itu kita copy ya. Yang di copy adalah yang ininya saja ya. Jadi judul baris pertama sama kolom pertama di sini nggak usah.
Kita copy, lalu kita buka lembar kerja SPSS-nya, kita klik paste ya. Bentar. Jadi kita copy, contohnya seperti ini. Kita copy yang ininya saja. Kita copy, bisa klik kanan. Nah ini, klik kanan, copy. Jadi ini yang ini nggak usah, yang nomor juga nggak usah. Kita buka lembar kerja SPS-nya, kita klik di sini, klik kanan, paste. Kita ulang. Kita buka lembar kerja IPS-nya, kita klik di sini, kotak ini, kemudian kita klik paste. Bentar ya, susah. Copy. Nah itu ya. Kemudian setelah di copy ya, setelah di copy nanti muncul datanya di data view ya, lembar kerja SPSS seperti yang tadi saya praktekkan di sini. Ini di data view. Lalu kita beri nama ya. Ini yang pertama hasil. Yang kedua model, dibuat desimal. Lalu kita buat kategorinya. Kita klik kotak kecil di sebelah kanan kotak value yang ini. Yang ini kita klik untuk beri nama kategori untuk masing-masing kelompok dengan model yang berbeda-beda. Nah ini ya, kita klik di sini nanti akan muncul kotak biru. Kita klik aja. Nah, nanti muncul kotak dialog seperti ini. Kita kasih nama value yang pertama, kelompok pertama, labelnya lesson study A1 ini ya. Muncul seperti ini. Klik add. Oke. Yang kedua, kemudian setelah diklik add, yang ini kan yang pertama ya. Setelah diklik add nanti pindah ke kotak ini yang besar. Kemudian lanjut 2, model pembelajaran personal atau kita singkat personal A2, kita klik add lalu pindah ke sini. Ketiga, ini sosial A3, kita klik add, nanti akan pindah ke kotak yang di sini. Lalu yang terakhir adalah 4, CTL A4, kita klik add, lalu muncul seperti ini. Setelah lengkap baru klik OK. Nanti akan keluar di value, bar value seperti ini ya. Setelah itu kita kembali ke data view. Kita klik data view untuk menampilkan data. Nanti keluar datanya. Seperti ini udah ada namanya. Lalu ya seperti ini ya yang tadi. Jadi ini adalah tampilan SPSS jika sudah diberi nama maksudnya gitu. Lalu klik analyze, compare mean, one way ANAVA. Nih, ini. Lalu muncul kotak dialog seperti ini. Ini mirip dengan uji T independen ya, 2 sampel independen yang bebas. Mirip. Nah, ini kan ANAVA 1 jalan sama klik ke sini hasil yang modelnya klik ke faktor. Nah, seperti itu. Kemudian pada statistik kita klik deskriptif dan homogenitas varian. Kita melihat kehomogenitasan antara keempat kelompok. Klik continue.
Ya, lalu akan kembali ke layar seperti ini setelah continue. Lalu kita klik post hoc untuk melihat uji perbedaan antara kedua kelompok. Kalau yang tadi untuk yang keempat kelompok. Nah, kalau untuk melihat perbedaan dua kelompok, kita klik post hoc. Ya, klik post hoc, kita klik 2K. Ini klik 2K, terus continue, oke. Nanti keluar output seperti ini. Nah, ini kita interpretasi, ya. Di sini adalah rata-rata dari masing-masing kelompok, rata-rata IPS siswa. Kemudian ini standar deviasinya. Nah, untuk uji homogenitas ini tidak uji homogenitas itu 0,812, berarti terpenuhi ya. Karena di atas 0,05. Nah, untuk uji hipotesis yang nomor 1 itu dilihatnya dari uji F, tabel ANOVA. Lihat dari nilai signya. Karena nilai signya 0, yang lebih kecil dari 0,05, maka uji hipotesis yang pertama itu terdapat perbedaan signifikan atau tolak H0. Nah, ini adalah tabel yang post hoc ya, untuk melihat uji perbedaan dua rata. Nah, ini penjelasan masing-masingnya ya yang lebih lengkapnya. Jadi, yang jadi kaidah pengujian seperti ini. Jika nilai p-value di SPSS lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak atau terdapat perbedaan signifikan. Kemudian sebaliknya, jika p-value pada SPSS lebih dari 0,5, maka terima H0 atau tidak terdapat perbedaan signifikan. Nah, berikut adalah penjelasan hasil uji hipotesis setelah dianalisis menggunakan SPSS. Hipotesis yang pertama, yang ini ya, terdapat perbedaan signifikan Y antara keempat kelompok. Tuh. Nah, kalau untuk hipotesis 1, 2, 3 yang mana? Teman-teman lihat yang atas lagi ya, untuk mengecek hipotesisnya apa. Yang ini. Kan hipotesis 1 ingin melihat perbedaan keempat kelompok. Ya, perbedaan hasil belajar IPS keempat kelompok. Ini hipotesis 1. Nah, ini hipotesis 1 ya. Yang dipakai adalah tabel ANOVA. Kan tadi ada beberapa tabel ya outputnya. Nah, yang digunakan yang ini. Kita copy aja. Kita copy, taruh di sini. Di sini kita lihat nilai signya. Nah, karena nilai signya kurang dari, yang ini ya, karena nilai signya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak, H1 diterima,
sehingga disimpulkan terdapat perbedaan signifikan hasil belajar IPS siswa di antara keempat model, yaitu A1, A2, A3, dan 4. Karena terdapat perbedaan yang signifikan di antara keempat model, maka berikutnya adalah uji post hoc yang tadi ya, untuk melihat uji perbedaan di antara kedua kelompok, yaitu hipotesis 2, untuk menguji hipotesis 2, 3, dan 2 sampai berapa tadi? Bentar. Nah, 2 sampai 7 ya. Nah, untuk uji hipotesis 2 sampai 7, yang kedua kan A1, A2, A1, yang ketiganya A1, A3, yang keempatnya A1, A4, terus A2, A3, A2, A4 gitu, dan A3, A4. Ya. Nah, kalau A1, A2 nih, hipotesis 2. Ini kan hipotesis peneliti ya. Ini hipotesis statistiknya. Nah, di sini perbedaan rata A1, A2, 7,2. Dilihat dari sini. Bisa juga tinggal A2 dikurang A1. Di sini nih. Ini kan ada perbedaan rata-rata dari ini adalah rata-rata dari masing-masing kelompok. Bisa dikurangin 85,10 dikurang 77,90. Tapi pengurangannya sebenarnya sudah ada di hasil yang tadi, post hoc itu. Ini ya, A1, A2, 7,2. Nah, nilai signinya lihatnya dari sini, 0,04. Karena kan A1, A2 di sini. Karena 0,04. Karena kurang dari 0,05, maka H0 ditolak, H1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan terdapat perbedaan signifikan ya, untuk hasil belajar antara kelompok siswa yang diberi model pembelajaran lesson study dengan model pembelajaran A2-nya di sini adalah personal. Nah, ini ya, rata-rata A1 dilihatnya dari sini. A1 85,10, A2 77,90. Nah, ini. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata A1 yaitu yang kelompok siswa yang diberi model pembelajaran lesson study lebih besar dari kelompok siswa yang diberi model pembelajaran personal. Untuk hipotesis 3, hipotesis 1 sudah, 2 sudah, yang ketiga kalau hipotesis ada kata signifikan. Kalau hipotesis 3 kan ingin melihat perbedaan A1 dengan A3. Nah, ini perbedaan ratanya 1,9 dari mana? Dari sini. Kan A1, A3. Sini. Nilai signya ini 0,882. Ini hipotesis 3. 882 apa 881 ya? Oh, 882. Karena 0,882 lebih dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar IPS siswa antara kelompok yang diberi model pembelajaran lesson study dengan model pembelajaran sosial. A1-nya, A3-nya itu diperoleh dari sini. Ini bukan yang di atas. Ini rata A1 ini
A3 83,20. Kita ketik di sini. Nah, di sini menunjukkan rata hasil belajar IPS siswa kelompok model lesson study lebih dari kelompok siswa yang diberi model pembelajaran sosial. Hipotesis 4 A1 dengan A4. Dilihat dari sini. A1 A4. Perbedaan ratanya 22,3, nilai signya 0. Berarti di sini ya, 22,3 dan nilai signya 0,00. Hingga dapat disimpulkan karena lebih kecil dari 0,05 nilai signya, maka terdapat kalau ini kan lebih besar yang hipotesis 3, maka tidak terdapat. Kalau hipotesis 4, karena lebih kecil nilai signya dibandingkan 0,05, maka terdapat perbedaan signifikan Y antara A1 dengan 4. Kemudian A2 dengan A3. A2 dengan A3 kita lihat di sini. A2 dan A3 perbedaannya min 5,3. Nilai signya 0,188. Nah, ini ya, min. Perbedaannya kan pasti, kalau berapa perbedaannya ya 5,3. 0,188 nilai signya lebih dari 0,05, maka H0 diterima, H1 ditolak. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar siswa antara kelompok yang diberi model pembelajaran A2 yaitu personal dengan kelompok siswa yang diberi model pembelajaran sosial. Ini ya, ratanya seperti biasa diperoleh dari yang tabel ini, yang di atas ini ya. A2 misalnya A3, A2 dengan 4. Nah, ini ya, kalau A1 dengan A3, A1-nya lebih besar dari A3, kalau hipotesis 4 kan A1 dengan 4, itu lebih besar. Nah, hipotesis kelima tadi ya, A2 dengan A3, itu ini. Jadi, rata hasil belajar A2 kurang dari rata hasil belajar A3. Hipotesis 6, A2 dengan A4. A2 dengan A4 berarti dilihatnya dari sini ya, A2 dengan A4. Berarti perbedaannya ini, perbedaan ratanya, ini nilai p-value-nya atau nilai sig-nya. A2 dengan A4, ini ya, nilai sig-nya 0 kurang dari 0,05. Ini perbedaan ratanya 15. Kan ya, nah untuk keputusannya, karena nilai signya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak, H1 diterima. Terdapat perbedaan signifikan hasil belajar siswa antara kelompok yang diberi model pembelajaran A2 dengan kelompok model pembelajaran A4. Ini rata-ratanya pada tabel grup statistik, di mana rata-rata A2 lebih besar dari rata hasil belajar A4. Hipotesis yang terakhir adalah hipotesis 7 antara A3 dengan A4. A3 dengan 4. Kita lihat di sini. A3 dengan A4. Ya, ini. Perbedaannya 0,400, nilai sig-nya 0. Hipotesis terakhir. Ini ya. Nah, dapat disimpulkan bahwa karena nilai sig atau p-value di SPSS-nya 0 kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan signifikan Y antara A3 dan 4. Oke, untuk ininya kita praktekkan di IPSS. Tadi setelah di paste, copy paste ya datanya, terus kita klik variable view untuk kasih nama. Di sini misalnya hasil,
kita samakan yang di ini aja file ya, biar nggak bingung. Untuk pemberian nama, hasil semua model ya. Kemudian kita desimalnya kita klik value untuk kategori 1, misalnya 1 tadi lesson study. Saya ketik sampai 4 ya. Setelah semua lengkap, lalu klik OK. Nah, ini udah ada namanya. Baru kita kembali ke data view untuk analisisnya, analisis satu jalan, ANAVA satu jalan, analyze, compare mean, terus one way ANAVA. Kita klik ini untuk memindahkan hasil di kotak ini, yang model kita pindahkan ke sini. Klik kontras, dan kontras ya, bentar. Yang ininya posoknya kita tuke, continue, terus optionnya deskriptif sama homogenitas, continue. Yang kontras tidak perlu ya, jadi yang kita klik posok sama option. Posok ini tadi untuk uji perbedaan dua kelompok, optionnya untuk deskriptif, yaitu nilai rata masing-masing kelompok dan nilai homogenitas di antara 4 kelompok. Klik OK, lalu akan muncul outputnya. Ini deskriptifnya, nilai rata, ini tes homogenitasnya, ini untuk uji hipotesis yang pertama, yaitu di antara keempat kelompok, perbedaan keempat kelompok, dan ini untuk yang 2 kelompok. Kalau A1, A2 kita pakai yang ini nilai signya ini, A1, A3 nilai signya ini perbedaannya, perbedaan ratanya atau selisih rata. A1, A4 selisih ratanya 22,3 nilai signya ini. Kemudian A2, A3 ini perbedaan rata, ini nilai signya. A2, A4 ini perbedaan rata, ini nilai signya. Terakhir A3, A4. A3, A4 ini perbedaan ratanya, ini nilai signya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.